Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk membangunkan kami di pagi hari ini, mengumpulkan kami di ibadah online pada hari Kamis ini. Tuhan, berkati kami agar kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu hanya nama-Mu lah yang layak untuk ditinggikan, disembah dan dipuji. Inilah doa kami, haleluya, amin. Saatnya kita akan memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kita fokuskan hati kita kepada Dia.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dan aku Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan bagi hidup kami, hingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, agar kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, karena firman-Mu itu adalah sumber kehidupan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sesuai dengan tema yang saya berikan bahwa operasi aritmatika kekristenan. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Memsarce pakai lagi matematika lagi di firman Tuhan? Apa hubungannya coba? Apa kaitannya coba? Ya, sebentar kita lihat ya. Jadi, operasi aritmatika ini kalian sudah pelajari mulai dari tingkat SD sampai ke SMA. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun tanpa sengaja kalian juga pakai. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tema kita hari ini, maka Mem akan membahas soal tentang waktu dulu ya. Waktu itu apa sih kira-kira menurut kalian? Apa kira-kira? Ya, mungkin ada yang menjawab bahwa waktu itu adalah kesempatan. Lalu mungkin ada juga yang menjawab bahwa waktu itu adalah uang. Dan lain-lain sebagainya, tergantung dari perspektif kita masing-masing ya, pandangan kita masing-masing. Melihat waktu itu seperti apa. Lalu berikutnya setelah kita mengetahui bahwa apa itu waktu, nah, Mem mau kasih pemisalan ya. Ini hanya pemisalan. Seperti matematika biasanya toh. Nah, kita misalkan ini ya. Masing-masing kita itu mendapat rezeki nomplok dari seseorang. Ya, kita mendapat rezeki nomplok dari seseorang sebanyak 86.400 triliun. Wow, banyak ya. 86.400 triliun. Banyaknya tuh. Nah, orang yang memberikan kita uang itu, kita diberi waktu untuk menghabiskan dalam 1 hari. Ya, 1 hari kita diberi kesempatan. Kira-kira apakah uang itu akan habis kita pakai, atau uang itu masih ada tersisa bagi kita, ataukah kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, atau kita juga bisa saja menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya. Jadi hal demikian tergantung dari pribadi masing-masing ya. Nah, berikutnya, mungkin ada yang berkata bahwa boro-boro uang 86.400 triliun itu ada, sedangkan zaman sekarang aja, zaman corona, kita di rumah terus. Mama aja nggak pernah ngasih uang jajan, hanya dikasih uang beli pulsa, isi paket. Gimana mau habiskan uang 86.400? Ya, ini kan hanya sebagai pemisalan tadi toh.
Nah, kira-kira apakah habis atau tidak? Nah, apa yang kita ambil dari hal yang demikian? Nah, misalkan tadi rejeki nomplok itu adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, ya. Rejeki nomplok misalkan, ya. Tetapi yang diberikan Tuhan itu lebih banyak lagi. Nah, tahukah Anda bahwa satu hari itu adalah 86.400 detik waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah dalam kehidupan kita, apakah hal itu kita pakai dengan baik atau berguna, atau kita menggunakan hal demikian dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Sama halnya seperti yang tadi, bahwa itu tergantung dari pribadi kita, ya. Nah, kita akan lanjut mengenai tema kita, yaitu operasi. Apakah itu operasi? Apakah operasi suatu penyakit? Atau apa gitu? Atau operasi di bedah? Atau apa? Lalu aritmatika itu apa? Jadi aritmatika itu awalnya itu berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu aritmos. Biasa juga orang sebut bahwa operasi hitung. Tetapi aritmatika ini adalah salah satu cabang matematika, ya, mengenai dasar bilangan bulat. Nah, di dalam operasi bilangan bulat itu, jenis operasi itu ada dua, ya. Ada unari dan binari. Tetapi unari itu hanya melibatkan suatu nilai, misalnya fungsi negasi atau trigonometri dan lain-lain sebagainya. Nah, binari itu atau biner, bisa juga orang biasa sebut biner, ya, yaitu mengambil dua nilai seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Ini hanya untuk dasar tentang operasi aritmatika, ya. Lalu operasi hitung bilangan bulat itu apa saja? Seperti yang Mem sampaikan tadi, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pembagian, perkalian, ada juga pangkat, ada akar, lalu ada juga tanda kurung, ya. Lalu bagaimana kita mengoperasikan operasi aritmatika yang tadi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen? Jadi yang pertama itu adalah penjumlahan, ya. Apa yang perlu dijumlahkan dalam kehidupan kita? Yaitu semangat. Semangat kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, setiap hari itu Tuhan memberikan kita banyak waktu, banyak penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan mulai dari ketika kita bangun pagi hari hingga pada malam hari lagi. Bahkan saat kita bertindak melakukan perbuatan dosa pun, Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk membimbing kita. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari bahkan melihat anak-anak zaman now bangun pagi, yang dicari dulu itu adalah handphonenya. Nyari, oh kira-kira apa ya yang masuk, ada nggak inbox, ada nggak ya dari ini gitu. Dan lupa berdoa kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa mengucap syukur, memanjatkan syukur kita kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita sebagai orang Kristen, atau kita menyanyikan lagu-lagu rohani yang bisa menguatkan kita. Karena dengan kita selalu bersyukur kepada Tuhan, maka
berkat Tuhan juga, penyertaan Tuhan juga mengalir kepada kita. Nah, bagaimana supaya semangat bersyukur itu tetap ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu belajar untuk selalu bersyukur. Belajar. Sama seperti ketika kita pergi ke sekolah, pergi untuk apa? Pergi untuk belajar. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 12, yang punya Alkitab silakan dibuka ya. Filipi 4 ayat 12, di situ mengatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 12 itu sebagian orang merasakan kesulitan untuk mengucap syukur. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sedang dihadapkan misalnya dengan berbagai pergumulan, masalah, kesulitan hidup, memang bukan perkara yang mudah ya untuk mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik, bahkan atau kenyataan yang sedang kita alami saat ini. Bahkan saat pandemi pun saat ini perekonomian keluarga kita berkurang. Bahkan orang tua harus banting tulang supaya kita bisa makan dan minum. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jadi kita harus belajar untuk selalu bersyukur supaya kita tetap semangat. Lalu yang kedua apa? Coba. Memiliki hati yang bersyukur. Jadi kita harus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 17. Apa kata firman Tuhan? Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Ya. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau tidak melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Pengucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Tetapi prakteknya banyak orang Kristen sukar melakukannya. Mereka berpendapat bahwa bagaimana Anda bisa bersyukur jika di dalam keluarga saya hancur. Mama papa saya cerai. Mama papa saya selalu bertengkar. Toko yang misalnya lagi ya, toko tidak ada pembelinya. Bagaimana saya mau bersyukur? Bisnis saya bangkrut. Bagaimana saya mau bersyukur? Banyak utang saya. Bagaimana saya mau bersyukur? Sedangkan saya harus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lunas. Penyakit belum sembuh. Bagaimana saya bersyukur? Dan mungkin juga ada yang berkata, bagaimana saya bersyukur sedangkan jodoh saya aja belum kelihatan, pacar saya aja belum kelihatan ya. Jadi kita harus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita miliki? Bahwa dengan rasa syukur kita tidak akan mudah merasa lelah. Ya, ketika kita bersyukur terus, maka kita tidak akan merasa lelah. Jika jantung dipenuhi dengan rasa syukur, apapun yang kita lakukan itu
tidak akan membuat kita merasa lelah. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau misalnya kita tidak mengucap syukur? Yang kita lakukan itu hanya mengeluh. Mengeluh dalam pekerjaan, mengeluh dengan tugas-tugas yang diberikan, yang dilakukan dengan keras, mengeluh terus. Nah, dengan rasa syukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi ya. Dengan rasa syukur itu kita akan memiliki semangat yang juang. Maka kita harus menambahkan semangat kita untuk mengucap syukur. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan tahu, Allah kita tahu, yang dengan segala pergumulan kita pun Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan jalan keluarnya bagi kita. Nah, yang kedua, operasi yang kedua yaitu pengurangan. Apa yang harus dikurangi dalam kehidupan kita? Ya, sebagai umat Kristen, yang harus kita kurangi adalah kesedihan kita. Ya, mengurangi kesedihan. Salah satu hal yang dapat kita ambil dalam mengatasi kesedihan adalah dengan mempunyai sudut pandang yang tepat. Ya, mempunyai sudut pandang yang tepat. Artinya bagaimana? Misalkan kita mendapat suatu masalah, lalu pikiran kita, pandangan kita, kalau pandangan kita negatif, maka otomatis akan membuat hal-hal yang negatif pula. Tidak akan membawa kita ke hal-hal yang positif. Nah, sebaliknya juga, kalau misalnya pandangan kita positif terhadap hal yang kita alami, maka otomatis juga akan terbuka. Ya. Pertama yang harus kita pelajari dari kesedihan ini adalah menyadari bahwa kesedihan itu adalah respon yang alami terhadap hal yang menyakitkan maupun kehilangan ya. Tidak ada salahnya orang bersedih. Tidak ada. Lalu yang kedua, bahwa kita harus mengetahui bahwa waktu bersedih juga menggenapi sebuah tujuan. Operasi yang ketiga yaitu perkalian. Apa yang perlu kita kalikan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen? Yang kita harus kalikan yaitu kita harus mengalihkan kegembiraan. Dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu pun ada lagunya ya. Nah, ini merupakan ungkapan Amsal yang sangat terkenal ya. Sampai ayat ini juga diubah menjadi satu pujian, yaitu hati yang gembira. Nah, penulis kitab Amsal ini benar-benar diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat menuliskan kebenaran firman Tuhan. Dengan kata-kata bijaknya, kita lihat bahwa Amsal ini menuliskan bahwa obat yang paling manjur dalam menghadapi masalah itu adalah hati yang gembira. Apa alasannya coba? Ya, bukankah setiap hari kita dihantui oleh banyaknya hal toh? Entah dengan ketakutan, entah dengan kesusahan, kesulitan, kepedihan, beban berat, ketidaktenangan, rasa malu, atau bersalah, bahkan banyak hal-hal yang menganggap diri gak
gagal ya, gagal terus. Bahkan pemikiran bahwa orang lain selalu lebih baik daripada diri sendiri. Ya toh? Bahkan sikap selalu menyendiri, selalu minder. Tidak berani bergaul dengan temannya di sekolah. Takut menyampaikan hal-hal yang nantinya akan merusak dirinya, mentalnya rusak. Ada juga yang mengurung diri, perasaan selalu dikejar-kejar orang dan sebagainya. Jadi hati yang gembira itu adalah kunci seseorang untuk bersemangat. Semangat seseorang bisa menjadi penggerak untuk melakukan aktivitasnya. Nah, orang yang patah semangat ya, mengeringkan tulang katanya ya. Jadi orang yang patah semangat pasti melihat segala sesuatu itu adalah gagal. Sebenarnya ia mampu dan bisa bekerja dengan banyak cara. Namun ia justru berkata bahwa aku orang bodoh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengerjakan hal itu. Akhirnya tidak mau. Jadi peluang yang diambil sudah merasa bahwa hal yang dijalani itu hal yang mau dipaksakan pasti gagal. Nah, itulah orang yang patah semangat. Berbeda dengan orang yang hati gembira tadi itu, walaupun menghadapi kesulitan dan kerumitan yang amat sangat, ia akan tetap berkata bahwa aku dapat menyelesaikan perkara. Aku dapat menyelesaikan masalahku. Bahkan walaupun menghadapi kesulitan dan kerumitan yang amat besar itu, mungkin dia berkata bahwa aku dapat menyelesaikan perkara ini sekalipun benang itu kusut, sulit untuk diurai. Tetapi tetap ada jalan untuk mengurainya kembali. Nah, itulah orang yang hatinya penuh dengan kegembiraan. Nah, hal berikutnya tentang hal yang keempat, yaitu membagi apa yang harus kita bagi ke orang lain, yaitu dengan membagi kebahagiaan yang kita rasakan kepada orang lain. Nah, ilustrasinya seperti ini. Keajaiban yang kita alami ketika masih kecil. Ada yang pernah kecil? Atau masih bayi akhirnya beranjak? Ada yang pernah tidak? Ya, otomatis pernah semua ya. Jadi sadarkah kita bahwa waktu kita kecil, kita misalnya kita tidak punya mobil, tetapi mengapa dulu tampaknya kita bahagia sekali? Kita tidak punya pesawat, kita tidak punya mainan yang mewah, tetapi kita bahagia sekali. Lalu misalnya kita tidak punya HP, tetapi kita tetap bahagia, tetap senang tanpa memikirkan masalah-masalah, tetap senang. Pokoknya yang kita tahu adalah main-main terus. Nah, kita main-main terus, akhirnya orang melihat kita, oh bahagia juga dia. Lalu kita juga tidak punya rumah misalnya, tetapi kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita sibuk. Kita sibuk menghabiskan waktu kita dengan siapa, untuk siapa, dan bersama siapa. Padahal kalau dipikir-pikir ya, betapa konyolnya waktu itu, permainan masa kecil. Tetapi itu membuat kita bahagia. Jadi semakin kita bertambah usia, semakin umur kita makin tua, kita mulai sibuk mengejar, sibuk berusaha untuk mendapatkan benda-benda yang kita mau. Coba pikirkan, pasti itu yang terjadi. Nah, fokus kita berubah dari dengan siapa kita harus bahagia, menjadi apa lagi kalau kita membuat hidup kita ini bahagia. Bagaimana dengan kebenaran rohaninya kita? Anak-anak kecil
tidak ada khawatirnya sama sekali. Hanya yang dia tahu adalah main. Bahagia terus dia. Karena secara alam bawah sadarnya itu seakan punya iman bahwa papa mamanya pasti akan sediakan makanan baginya. Bukan seperti kita yang saat ini sudah dewasa. Bukankah kita perlu bersikap sama seperti dengan Bapa kita di sorga? Ya toh? Kalau mama papa kita waktu kecil kita berharap bahwa pasti dia akan menyediakan untuk kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita bersikap sama dengan Bapa kita, Tuhan kita yang di sorga? Kita harus berhenti khawatir mengejar apa-apa yang kita butuhkan. Kita berhenti melelahkan diri mengejar apa yang menjadi kita mau, apa yang kita inginkan, sampai kita tidak ada waktu yang cukup untuk orang-orang yang katanya kita kasihi, ya. Apakah kita juga memperlakukan hal yang sama? Kita berhenti khawatir, berhenti melelahkan diri. Tetapi mungkin ada yang berkata begini, manusia tidak sempurna, Mem. Ya, jadi ingat bahwa nanti kita sudah menjadi di usia tua itu tidak ada orang yang pada masa akhir hidupnya akan mau menghabiskan waktu untuk materi-materi yang pernah dikumpulkan. Meninggal pun tidak akan dikumpulkan dengan materi-materi yang dia pernah kumpulkan. Toh dia akan meninggal dan tinggal hal-hal yang pernah dia lakukan. Nah, ketika masa tua, misalnya di rumah sakit, tolong bawain sepatu mama yang mahal itu ya, mama mau peluk gitu. Didorong kursi roda, tolong antarin papa ke garasi, mau dipeluk, mau peluk ini, mau peluk mobil saya, tolong antar saya mau peluk pesawat saya misalnya, ya. Apa sebenarnya yang membuat kita bahagia? Tidak ada. Bahkan benda pun itu tidak akan membuat kita bahagia, tetapi benda itu pun akan tinggal ketika kita juga meninggal. Nah, apa yang harus kita sebarkan? Apa yang harus kita bagikan ke orang lain? Yaitu kebahagiaan. Hidup menjadi bahagia bukan karena apa yang kita dapat, ya, tetapi dengan siapa saja kita berbagi. Sekali lagi bahwa hidup menjadi bahagia itu bukan karena apa yang kita dapat selama kita hidup di dunia, tetapi dengan siapa kita bisa berbagi. Nah, bagian terakhir, memang tidak bahas semua karena panjang, yaitu kuadrat. Bagaimana apa yang harus kita kuadratkan sebagai umat Kristen, yaitu kita harus mengkuadratkan kasih kita kepada sesama kita, ya. Jadi kita harus mengkuadratkan, misalnya 2 pangkat 2 berapa hasilnya, yaitu 4. Oke, di bagian akhir ini Mem akan memberikan sebuah ilustrasi tentang pemberian dengan harapan lalu dibagi lalu hasilnya berapa, ya. Misalkan, coba perhatikan ini. Nah, ini ya bisa dilihat. Ini di bagian pembilang itu sebagai pemberian. Lalu di bagian penyebut itu adalah harapan, lalu sama dengan hasil. Nah, misalnya dalam matematika, 1 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 0,5. Artinya begini, bagaimana kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari dengan ilustrasi matematika 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, dengan rumus bahwa pemberian per harapan sama dengan hasil. Nah,
jika kamu memberi satu kepada orang lain, ya ingat, satu dibagi dua. Jika kamu memberi satu dan mengharapkan dua, maka hasilnya yang kamu hanya akan dapatkan adalah setengahnya, yaitu 0,5. Ingat ya, pemberian dibagi dengan harapan sama dengan hasil. Jika kita memberi satu, lalu kita mau harapkan dapat dua, maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,5 atau setengahnya yang kita mau dapat. Lalu berikutnya lagi, yang kedua, 1 dibagi dengan 1 dengan pemberian bagi harapan sama dengan hasil. Jika kita memberikan 1 dan mengharapkan juga 1, maka hasil yang kita akan dapat adalah 1. Ya, karena 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, dari hal ini ada yang paling penting, yaitu 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu kan hasilnya adalah tak hingga. Jadi, jika kita memberi 1 dan mengharapkan tidak ada apapun, 0, maka kita akan memperoleh hasil yang tak hingga. Ya toh? Jadi 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Jadi jika kita memberi 1 dan tidak mengharapkan apapun, maka hasilnya juga kita akan dapatkan hasil yang tak hingga. Nah, bagian terakhir lagi, bagaimana dengan kehidupan matematika? Kehidupan matematika anak-anak zaman now, apalagi sekarang itu sudah kenal-kenal pacaran dan lain-lain sebagainya. Oke, misalnya ya, matematika kehidupan. Jadi hidup ditambah cinta sama dengan bahagia. Kalau hidup dikurang dengan cinta hasilnya sedih. Nah, ini kita jumlahkan ya. Hidup ditambah hidup hasilnya sama dengan 2 hidup. Lalu ada di situ plus minus itu kan hasilnya adalah negatif. Jadi cinta dikurang cinta hasilnya 0. Maka bahagia ditambah sedih sama dengan bahagia tambah sedih ya. Jadi untuk mencari hidup itu harus dibagi 2, yaitu bahagia ditambah sedih per 2. Jadi hidup itu 1/2 bahagia ditambah 1/2 sedih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami agar kebenaran firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya menolong mereka semua, memberikan kekuatan, mengarahkan mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, selalu bersyukur kepadamu dalam segala situasi yang mereka hadapi. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan yang saat ini dalam kelemahan. Tuhan, Engkau berikan hal-hal yang baik bagi mereka dalam menempuh ilmu pendidikan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing menyertai hidup mereka. Berkati juga kami guru-guru yang ada dalam mendidik anak-anak-Mu. Berikan hikmat agar materi yang kami berikan kepada mereka boleh mereka mengerti dan mereka pahami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Waktu kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Kami bersyukur karena kami masih memiliki waktu untuk membawa korban syukur kami lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan percaya kami. Hamba-Mu tetap berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih. Tuhan, Engkau memberkati sekolah ini Tuhan. Biarlah lewat sekolah ini bisa lahir generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang militan di dalam Kristus, generasi yang berkarakter Kristus, yang selalu berani berkata tidak buat dosa dan selalu mempraktekkan kebenaran ilahi dalam kehidupan percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa hamba-Mu berdoa juga untuk pihak yayasan dan juga Memjen sebagai kepala sekolah. Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan semuanya yang terbaik buat sekolah SMA Kristen Pelita Kasih ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga untuk para staf dan guru juga Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semua juga Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Orang tua dari anak-anak didik kami juga kiranya Engkau memberkati, berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan turut campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.